Hai teman bi, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Selamat datang kembali di channel Boarding Adventure bersama saya Budi Supriyadi. Gak kerasa ya teman-teman, sekarang tuh kita udah mulai masuk minggu ke-8 setelah wabah corona ini masuk ke Indonesia. Yang saya maksud di sini adalah officially secara resmi ya, yang diumumkan oleh pemerintah. Tapi kalau secara pasti kapan si corona ini mulai masuk ke Indonesia, saya rasa tidak ada satupun orang yang tahu ya kapan itu terjadi, kecuali hanya Tuhan dan si coronanya itu sendiri yang tahu. Dan sekarang tuh kayaknya seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan mungkin seluruh masyarakat yang ada di dunia ya, terutama negara-negara yang memang terdampak oleh si virus COVID-19 ini. Karena walaupun wabah ini berskala global, ada beberapa negara yang memang tidak terdampak secara serius, seperti misalnya uh, Australia ya. Pada saat dibuat video ini, ya mungkin di Australia memang sudah masuk juga ya si COVID-19 ini, tapi memang dampak yang ditimbulkan itu tidak terlalu serius. Tapi yang saya maksud di sini adalah negara-negara yang memang terdampak serius, seperti misalnya kayak India, bahkan mungkin termasuk Indonesia juga. Jadi sekarang tuh kita dihadapkan pada situasi yang serba salah. Di satu sisi kita itu dianjurkan untuk tetap di rumah, uh, tidak terlalu banyak melakukan aktivitas yang bertemu dengan banyak orang, yang tujuannya untuk meminimalisir ataupun mengurangi resiko dari penyebaran si virus COVID-19 ini. Tapi di sisi lain juga kita harus tetap beraktivitas, harus tetap bekerja ya. Mungkin ini terutama buat orang-orang yang berpenghasilan ataupun pendapatan ataupun bekerjanya itu secara harian. Uh, Banyak ya contoh kasusnya itu, seperti yang ya diberitakan di TV-TV, kayak misalkan ojek online kayak gitu, terus kayak para pedagang kaki lima, yang mana mereka itu kalau misalkan mereka nggak narik hari itu ya mereka tidak akan mendapatkan penghasilan, tidak akan dapat uang. Begitupun juga dengan para pedagang kaki lima, kalau misalkan mereka nggak jualan hari itu, sama mereka juga tidak akan mendapatkan penghasilan. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian kecil saja, karena masih banyak profesi-profesi lain yang kurang lebih sama ya seperti itu. Uh, yang kalau misalkan mereka nggak kerja hari itu ya mereka tidak akan dapat penghasilan juga. Dan sebenarnya mungkin kegiatan keluar rumah yang dibatasi itu hanya kegiatan yang memang tidak bermanfaat, seperti misalnya kayak ya kalau misalkan anak muda mungkin kayak nongkrong-nongkrong kayak gitu, terus kayak jalan-jalan kayak gitu. Please ya teman-teman, untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu ditunda dulu, di stop dulu lah untuk saat ini. Tapi kalau keluar rumah untuk mencari nafkah, saya rasa itu masih sah-sah aja ya. Dan mungkin sebenarnya respon masyarakat itu cukup beragam ya. Ada yang memang manut sama anjuran pemerintah, ada yang memang ngeyel, bahkan mungkin banyak juga yang ngomel-ngomel ya. Tapi sebenarnya itu mungkin manusiawi ya. Tapi justru yang saya salut itu di saat ada tragedi seperti ini tuh banyak banget orang-orang yang ya peduli terhadap sesamanya. Mereka membantu baik secara itu materi, mungkin tenaga juga, bahkan pikiran juga mungkin ya. Ya memang harusnya seperti itu ya. Di tengah kondisi seperti sekarang ini kita harus saling membantu satu sama lain. Jadi bukan saatnya untuk saling menyalahkan, apalagi kayak misalnya menyalahkan pemerintahnya kurang ini kurang itu. Please Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Akang, Teteh ya. Di saat kondisi seperti sekarang ini pemerintah itu lagi pusing. Saya yakin mereka itu tidak sejahat itu. Mereka pasti mikirin ingin yang terbaik untuk rakyatnya ya. Cuma balik lagi, di saat kondisi seperti sekarang ini pemerintah itu ngambil keputusan itu tidak sesimpel seperti seorang anak kecil yang merengek minta uang jajan pada ibunya ya. Pemerintah itu ngambil keputusan harus dipikirkan dampak yang akan ditimbulkan, baik itu dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang. Jadi so please teman-teman, ya mulai sekarang daripada kita sibuk menyalahkan si A atau si B, lebih baik kita melakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun sekecil apapun. Kalaupun kita belum bisa membantu orang lain, setidaknya kita membantu diri kita sendiri ya. Apalagi saya yakin teman-teman yang nonton video ini tuh masih banyak anak muda ya yang seperti saya gitu. Jadi kalian harus tetap semangat, harus tetap optimis, jangan jadi orang-orang yang pesimis, jangan banyak mengeluh. By the way, kayaknya kita terlalu jauh ya melencengnya. Padahal dari judul sama thumbnail video ini tuh kita mau ngebahas soal masker, tapi kenapa jauh-jauh jadi ngomongin ke sana? Tapi gak apa-apa lah ya, itu mungkin ada sedikit unek-unek aja di hati saya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman juga punya unek-unek, silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Oke, sekarang kita langsung ke inti video aja. Jadi inti dari video ini sebenarnya saya tuh mau ngajak teman-teman untuk selalu menggunakan masker.
jika memang teman-teman itu harus beraktivitas di luar ruangan. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu ke kalian yaitu macam-macam ataupun jenis masker. Yang pertama itu yaitu adalah masker N95. Mungkin masker N95 ini adalah yang paling tinggi kastanya ya dari masker-masker yang akan kita bahas sekarang ini. Karena masker N95 ini katanya mampu menyaring partikel di udara hingga 95%. Tapi di saat kondisi seperti sekarang ini, selain harganya yang cukup mahal ya, masker N95 ini lebih diprioritaskan untuk para tenaga medis, karena seperti yang kita tahu ya, kalau para tenaga medis ini sangat rentan atau sangat besar resikonya untuk tertular dari si virus COVID-19 ini. Dan yang kedua yaitu adalah masker bedah. Sesuai namanya ya, masker bedah ini sebenarnya diperuntukkan untuk para dokter ataupun para tenaga medis yang melakukan operasi. Cuma sebenarnya kita bisa dengan mudah mendapatkannya di pasaran ya. Jadi tidak hanya untuk para tenaga medis saja, orang awam seperti kita juga bisa menggunakan masker bedah ini. Kita bisa membelinya itu di apotek ataupun di minimarket kayak gitu. Tapi balik lagi, di saat kondisi seperti sekarang ini, keberadaan masker bedah ini sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan seperti yang kita tahu, pada saat awal-awal coronavirus ini mulai diumumkan pemerintah mulai masuk ke Indonesia, ada orang yang dengan sengaja menimbun masker bedah ini dengan tujuan untuk ya mencari kesempatan dalam kesempitan. Saya nggak tahu ya sekarang kasusnya seperti apa, karena katanya kan udah ditangkap polisi juga. Nah, sama si masker bedah ini juga sekarang itu lebih diprioritaskan untuk para tenaga medis dan juga untuk orang-orang yang memang sudah sakit. Lalu yaitu ada masker yang ketiga, yaitu adalah masker kain. Saya nggak tahu ya apakah sudah ada penelitian secara resmi atau belum mengenai masker kain ini. Tapi katanya si masker kain ini mampu menyaring partikel di udara hingga 70% katanya. Dan sekarang memang pemerintah juga mensosialisasikan supaya masyarakat awam seperti kita yang memang masih sehat agar menggunakan masker kain. Dan kita juga sebenarnya bisa dengan mudah mendapatkan masker kain itu, karena sekarang di pinggir-pinggir jalan juga sudah banyak banget yang jualan. Cuma mungkin kita harus pinter-pinter untuk memilih apakah masker kain tersebut sudah memenuhi standar atau paling tidak sudah layak atau enggak untuk kita gunakan. Dan mungkin di sini saya punya 4 masker kain, dan kita di sini akan sedikit bereksperimen ya untuk mengetahui apakah masker tersebut sudah layak atau belum. Tapi saya mau disclaimer dulu kalau cara ini sebenarnya bukan cara standar untuk mengetes ya. Ini mungkin hanya keinginan saya aja, hanya berbagi keisengan aja lah, anggap aja seperti itu ya. Jadi di sini saya akan mengetes apakah masker kain itu sudah memenuhi standar atau belum. Mungkin akan kita matikan dulu ya lampunya. Jadi untuk cara mengetahui simpelnya itu kita begini kan. Ini kan kelihatan tembus kan cahayanya. Pori-porinya itu masih kelihatan sangat lebar, sangat longgar ya. Jadi ya mungkin kita anggap aja masker ini kurang begitu bagus, kurang begitu layak ya. Ini masker yang pertama, lalu masker yang kedua, ini juga sama masih tembus cahayanya masih kelihatan. Masker yang ketiga, ini juga sama ya, cahayanya masih kelihatan. Dan kita punya masker yang keempat. Ini kayaknya lumayan agak bagus ya. Cahayanya nggak tembus. Ini kayaknya lumayan bagus ya. Jadi itulah mungkin untuk mengetahui secara sederhananya untuk mengetahui apakah masker tersebut sudah layak atau belum untuk kita pakai. Jangan sampai, sebentar saya nyalakan dulu lampunya. Nah, selain masker-masker yang sudah kita bahas barusan, yaitu adalah masker N95, ada masker bedah dan juga masker kain. Di sini juga saya mau ngajak teman-teman untuk berkreativitas ya, berkreasi, yaitu di sini saya punya ada ruff ya, atau biasa kita sebut yaitu buff ya. Kenapa saya memakai buff? Karena saya yakin penonton channel itu kebanyakan dari kalian adalah para pendaki ya, atau paling tidak yang mereka pernah naik gunung paling enggak ya. Dan biasanya nih orang-orang yang pernah naik gunung itu mereka memiliki buff atau ruff ya.
memakai seperti biasa menggunakan lap, kita masukkan seperti ini ya. Oke. Lalu kita akan ambil tisu. Apa sih fungsinya tisu ini? Yaitu adalah sebagai penambah filter ataupun ya saringan ya, supaya dia lebih menyaring udaranya itu lebih bagus lagi. Kita ambil tisu, lalu kita masukkan ke bagian sini. Dan kita tutup. Oke. Oke, sesimpel itu aja sih. Oke, segini aja. Dan ini daya saringnya itu mungkin akan sangat kuat ya, karena kita udah lapisin dengan tisu. Barusan tisunya kita lipat. Ini saya yakin cukup rapat banget, jadi tidak akan tembus. Masih tembus sih, kalau nggak tembus kita nggak akan bisa bernafas. Oke, seperti itu. Dan kayaknya rambut saya udah mulai panjang. Jadi saya tidak berani potong rambut dulu ya sebelum wabah ini berakhir. Cukup resiko, agak takut juga. Nah, selain buff barusan, sebenarnya saya masih punya satu barang lagi yang sebenarnya cukup unik, yaitu adalah sebuah topi. Sebentar saya ambil dulu. Jadi topi ini bisa kita gunakan untuk melindungi ataupun meminimalisir resiko dari penularan si COVID-19 ini, terutama penularan melalui droplet ya, ataupun percikan pada saat batuk ataupun pada saat bersin. Jadi ini sebenarnya berupa topi biasa, tapi ada kacanya teman-teman. Dan cara pengaplikasinya seperti apa? Standar sih sebenarnya topi biasa. Kita buka dulu ini visornya itu atau kacanya ya. Ini masih baru, masih lengket. Oke. Jadi kalau memang tidak ingin digunakan ya bisa, kacanya tidak ingin digunakan bisa kita langsung pakai seperti ini ya. Cukup keren nih. Kalau kalian mau daki gunung kayaknya bisa dipakai juga. Oke. Kalau kita menggunakan si kacanya ini tinggal dipasang aja, karena memang di sini sudah ada perekatnya. Kita tinggal pasang aja. Dan seperti inilah bentukannya. Jadi ini akan sangat melindungi banget ya, melindungi kita dari orang lain ataupun orang lain dari kita ya. Emang agak terlihat aneh sih, tapi kalau kita sayang pada diri kita ya nggak apa-apa lah ya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau menurut saya sih topi ini lebih cocok digunakan oleh kalian yang memang masih beraktivitas di luar ruangan dan kebetulan diharuskan untuk bertemu dengan banyak orang. Oke, mungkin segitu aja ya video kita kali ini yang ngebahas tentang masalah masker. Tapi di sini saya tekankan kalau menggunakan masker bukan satu-satunya cara supaya kita terhindar dari virus corona ini. Tentunya juga harus dibarengi dengan cara-cara lain, seperti misalnya kita harus rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Lalu pola hidup sehat kita juga harus diperbaiki supaya sistem imun kita bagus. Karena kalau imun kita bagus, sekalipun ini amit-amit ya, sekalipun seumpama kita tertular, maka imun kita akan mampu melawan si virus tersebut. Dan mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya Buding Supriyadi pamit. See you on the next video. Salam Indonesia. Kayaknya kita ngopi dulu. Oh ya teman-teman, saya punya 3 buah raf. Sebentar saya ambil dulu. Di sini saya punya 3 buah raf dan 1 buah topi yang ada pelindungnya. Jadi total ada 4 barang. Nah, keempat barang ini akan saya kasih ke 4 orang yang beruntung, pada kalian 4 orang yang beruntung. Caranya gampang banget. Kalian tinggal follow Instagram Daulagiri Official dan juga kalian subscribe YouTube channelnya Daulagiri Official Indonesia. Lalu kalian screenshot sebagai bukti kalau kalian sudah mensubscribe YouTube channel Daulagiri Official Indonesia dan kalian posting di Instagram story kalian. Lalu jangan lupa tag Instagram saya Buding Supriyadi. Nanti saya akan milih 4 orang yang beruntung dan saya akan ngasih keempat barang ini ke kalian. Semoga beruntung ya. Kita ngopi dulu. Udah malam soalnya udah jam 12:30.
Soalnya saya nggak bisa syuting siang-siang. Kalau siang hari biasanya berisik. Jadi saya kalau syuting harus nunggu malam dulu. Terima kasih, bye.